Dan inilah pelayanan penerimaan peserta didik baru PPDB. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA. 1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran. 2. Telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. 3. Peserta didik baru SMA bila warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 4. Bagi SMA yang menerima peserta didik warga negara asing wajib melaksanakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia minimal 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah bersangkutan. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMK sebagai berikut. 1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran. 2. Telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. 3. Bagi ASMK yang menerima peserta didik warga negara asing wajib melaksanakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia minimal 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah bersangkutan. 4. Calon peserta didik baru dengan bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian tertentu harus memenuhi persyaratan khusus seperti tidak buta warna, tinggi badan wanita 150 cm dan laki-laki 155 cm. Persyaratan calon peserta didik baru TKLB. 1. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran, surat tanda kenal lahir, dan surat keterangan dari RT bagi RW. 2. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor induk kependudukan NIK dengan menyertakan kartu keluarga KK. 3. Usia calon peserta didik paling sedikit 4 tahun pada awal tahun pelajaran baru. 4. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal dan informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan dan motorik kasar halus. Persyaratan calon peserta didik baru SDLB. 1. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran, surat tanda kenal lahir, surat keterangan dari RT bagi RW. 2. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor induk kependudukan NIK dengan menyertakan kartu keluarga KK. 3. Usia calon peserta didik paling sedikit 6 tahun pada awal tahun pelajaran baru. 4. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal dan informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan dan motorik kasar halus. Persyaratan calon peserta didik baru SMPLB. 1. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki akte kelahiran dan surat tanda kenal lahir dan surat keterangan dari RT bagi RW. 2. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki nomor induk kependudukan NIK dengan menyertakan kartu keluarga. 3. Bagi calon peserta didik SMPLB, telah lulus SDLB SD, di paket A dibuktikan ijazah atau surat keterangan lulus SKL SDLB SD, di paket A. 4. Usia calon peserta didik paling sedikit 11 tahun pada awal tahun pelajaran baru. 5. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal dan informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan dan motorik kasar halus. Persyaratan calon peserta didik baru SMALB. 1. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran, surat tanda kenal lahir, surat keterangan dari RT bagi RW. 2. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor induk kependudukan NIK dengan menyertakan kartu keluarga. 3. Bagi calon peserta didik SMALB, telah lulus SMPLB SMPNTS paket B dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus SKL SMPLB SMPNTS paket B. 4. Usia calon peserta didik paling sedikit 16 tahun pada awal tahun pelajaran baru. 5. Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen formal dan informal tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan dan motorik kasar halus. Inilah sistem, mekanisme dan prosedur PPDB sebagai berikut. Pendaftaran akun calon peserta didik. A. Melakukan pengecekan NISN. B. Memasukkan email aktif. C.
Melakukan validasi UTP. D. Membuat password. Pemutakhiran data calon peserta didik. A. Mengecek dan memperbaiki data diri. B. Mengecek dan memperbaiki data alamat. C. Memasukkan data nilai rapor setiap semester beserta dokumen rapor. D. Memilih rencana sekolah. E. Mengunggah dokumen akta lahir, kartu keluarga, ijazah, atau keterangan lulus dan pas foto. F. Mengunduh fakta integritas. G. Mendatangani dan mengunggah kembali fakta integritas ke aplikasi. H. Melakukan penguncian data diri. Pertimbangan afirmasi. A. Login ke situs ppdb.sulselfprofit.go.id dengan menggunakan NISN. B. Memilih jenis afirmasi. C. Bagi peserta didik program PKH memasukkan nomor PK. D. Bagi peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah surat keterangan dari sekolah asal. E. Memilih 3 kompetensi pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda. F. Mengunduh bukti pendaftaran. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru dan tenaga kependidikan. A. Login ke situs ppdb.sulselfprofit.go.id dengan menggunakan NISN. B. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali mengunggah SK mutasi perpindahan orang tua wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. C. Untuk jalur anak guru dan tenaga kependidikan mengunggah SK penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dari Kepala Satuan Pendidikan tempat bertugas. D. Bagi peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah surat keterangan dari sekolah asal. Ini memilih 3 kompetensi pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali atau satu sekolah untuk jalur anak guru dan tenaga kependidikan di tempat sekolah orang tuanya bertugas baik dalam zona maupun di luar zona yang telah ditetapkan. F. Mengunduh bukti pendaftaran. Anak DIU atau DI Mitra SMK 3. A. Login ke situs ppdb.sulselfprofit.go.id dengan menggunakan NISN. D. Mengunggah surat perjanjian kerjasama. C. Memilih 3 kompetensi keahlian pada SMK yang menjadi mitra DUDI. D. Mengunduh bukti pendaftaran. Jalur prestasi akademik. A. Login ke situs ppdb.sulselfprofit.go.id dengan menggunakan NISN. B. Memilih 3 kompetensi pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda. C. Mengunduh bukti pendaftaran. Jalur prestasi non-akademik. A. Login ke situs ppdb.sulselfprofit.go.id dengan menggunakan NISN. B. Memilih prestasi atau penghargaan. C. Memilih tingkatan prestasi atau penghargaan. D. Memilih urutan juara prestasi atau penghargaan. E. Memasukkan atau memilih nama prestasi atau penghargaan. 1. Mengunggah bukti dokumen prestasi penghargaan. G. Memilih 3 kompetensi pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda. H. Mengunduh bukti pendaftaran. Jarak terdekat. A. Login ke situs ppdb.sulselfprofit.go.id dengan menggunakan NISN. B. Memilih 3 kompetensi pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda. C. Mengunduh bukti pendaftaran. Jangka waktu yaitu 1 sampai dengan 2 bulan. Dan biaya atau tarif adalah gratis.